Tuhan sungguh-sungguh, kita harus benar-benar mencintai dan mengasihinya. Harus nempel di dalam hati kita, Tuhan menjadi satu-satunya yang utama. Kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, goncangan, aniaya, tekanan, godaan, impitan, masalah apapun juga tidak akan bisa memadamkan cinta kita. Bahkan Alkitab ngomong begini, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sekalipun ada tsunami, air bah atau apapun juga tidak akan pernah memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Tidak ada kekuatan yang melebihi apapun kalau kita ini benar-benar mencintai dan cinta kita taruh di dalam hati kita. Saya jadi ingat ketika saya ini jatuh cinta dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya maunya dekat terus, dan sampai hari ini pun saya tiap hari maunya dekat terus. Kemanapun saya pergi, mungkin keluar kota atau mungkin kemanapun juga, istri saya yang saya cintai, yang saya kasih, tetap nempel di hati saya kemanapun saya pergi. Dan dia menjadi satu-satunya orang di muka bumi ini yang nempatin di hati saya. Yang pertama tentunya Tuhan yang menjadi utama dan terutama, dan yang kedua adalah istri saya, baru yang lain-lain. Karena ketika seseorang laki-laki ini, dia Bapak Ibu juga sebentar di Efesus pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu, sebuah pernikahan yang diberkatin Tuhan, ketika dia menjadi satu, tentunya setelah menikah dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ada beberapa orang yang masih tinggal sama mertuanya, ya enggak masalah, karena ngelihat kondisi dan ekonomi dan apapun juga alasannya, enggak masalah. Tapi paling tidak sebelum menikah, memutuskan untuk menikah, diberkatin harusnya sudah memiliki tempat tinggalnya sendiri supaya bisa mengatur keluarganya sendiri. Tapi ada beberapa faktor yang lain, tinggal sama orang tua atau tinggal sama mertua, enggak masalah. Tetapi ketika mereka diberkati menjadi satu, mereka bukan menjadi dua, tapi menjadi satu daging. Satu daging. Dan rahasia ini besar. Satu daging, rahasia ini besar. Yang ku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan hubungan suami dan istri, menjadi satu daging. Bapak Ibu, kalau kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan, kita itu menjadi satu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, kita tuh mikirnya, pusatnya, utamanya adalah Tuhan. Tapi kalau hari ini yang menjadi yang utama, menjadi yang kita terus pikirkan, yang kita terus renungkan, yang kita terus lakukan ini bukan Tuhan, bukan tujuan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, berarti Tuhan bukan menjadi yang utama. Kalau Tuhan itu menjadi yang utama, Bapak Ibu kemanapun juga pasti ngomongin tentang Tuhan, orang yang paling Bapak Ibu cintai. Ketika saya ini mencintai, benar-benar mencintai, kami tambah hari tambah jatuh cinta. Tentunya saya tambah hari tambah jatuh cinta dengan istri sampai hari ini. Bahkan setiap hari saya bilang sama istri saya, "Honey, I love you. Aku hari ini jatuh cinta lagi sama kamu. Saya benar-benar jatuh cinta lagi." Setiap hari saya ngomong dengan istri saya seperti itu. Saya bangun cinta saya. Saya mau cinta saya terus berkobar. Ketika cinta saya ini berkobar dengan istri saya dalam kondisi apapun, bukan berarti pernikahan kita ini mulus-mulus saja. Kita sering kali ribut, saya sering banyak godaan, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak impitan, banyak masalah. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Apa yang membuatnya? Karena kita disatukan. Cinta kita yang begitu kuat, yang tidak bisa memisahkan kecuali maut, itu yang membuat materai dalam hati kami menyatu. Saya dengan istri saya. Kita pun harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kemana kita pergi harusnya yang menjadi utama Tuhan. Pertama itu Tuhan menjadi yang utama, baru pasangan hidupmu. Makanya setelah menikah jangan pernah jatuh cinta. Izinkan perasaanmu, emosimu, feeling yang ngontrol dan mengendalikan. Ketika mulai melirik perempuan lain atau laki-laki lain dan mulai jatuh cinta di dalam pernikahanmu, kamu akan ketemu masalah dan problem. Jangan pernah jatuh cinta setelah kita menikah. Yang kita jatuh cintain hanya satu, pasangan hidup kita. Jangan pernah jatuh cinta dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Bukan berarti dalam pernikahan kita ini tidak ada godaan. Pasti ada godaan, pasti ada tantangan, pasti ada
hal yang menyerempet bahaya. Tapi kita harus memilih, memutuskan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah buka hati sama perempuan atau laki-laki manapun di luar pernikahan. Yang harus kita cintai adalah pasangan hidup kita. Yang harus kita utamakan adalah pasangan hidup kita. Dia adalah satu-satunya yang ditetapkan Tuhan untuk kita bersama terus sampai maut memisahkan. Makanya tidak diizinkan perceraian. Tidak diizinkan perceraian. Makanya pernikahan itu harus kudus, harus suci. Tidak boleh ada perzinahan, perselingkuhan, atau dosa-dosa yang lain. Kita harus izinkan Roh Kudus membimbing, membawa kita dalam kekudusan setiap hari di dalam pernikahan kita. Ketika pernikahan kita ini kuat dan kokoh, karena hubungan suami istri itu diibaratkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau hubungan suami istri ini kuat dan kokoh, saya percaya dampaknya luar biasa. Dan dengerin baik-baik nih. Kalau seseorang itu semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya dia akan mencintai pasangan hidupnya dengan luar biasa sekali. Semakin orang mencintai Tuhan, dia akan semakin mencintai pasangannya. Dia akan menjagain pasangannya, dia akan setia, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika semakin hari semakin kita tinggal bareng sama istri, semakin hari kan kita semakin ngerti apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Bahkan tambah hari, kita semakin ngerti. Dengan satu hal sikap atau kode saja kita tahu, oh dia begini, oh dia begini, oh dia tidak suka dengan apa yang saya lakukan, dia yang saya katakan. Cukup kasih kode saja, kita ngerti. Kenapa kok bisa ngerti? Karena kita membangun hubungan kedalaman dengan pasangan hidup kita. Semakin kita memiliki kedalaman dengan Tuhan, kita harus benar-benar taruh materai cinta kita kepada Tuhan di dalam hati kita, dalam kekuatan kita. Lengan selalu berbicara kekuatan. Dan cinta itu kuat. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau kita ini tulus mencintai pasangan hidup kita, harusnya tidak akan bisa memisahkan. Kita mencintai Tuhan juga harus sama. Kalau kita masih bisa diiming-imingin dengan yang lain, kita masih tergoda dengan laki-laki lain, tergoda dengan orang lain, perempuan lain, atau apapun juga lah. Bahkan ada beberapa orang yang tergoda dengan suami orang, dengan istri orang. Itu tandanya tidak mencintai, tidak komitmen dengan pasangannya. Dianggap sebuah pernikahan adalah hal yang sia-sia. Kalau seseorang itu mempermainkan sebuah pernikahan, saya jamin dia tidak bisa mengerti tentang arti membangun hubungan dalam kekudusan kesucian di dalam Tuhan. Saya tidak habis pikir dengan orang yang sudah bercerai dan menikah lagi. Dia pikir bisa melakukan hal semaunya sendiri. Tapi dia harus tahu bahwa di dalam Alkitab tidak diizinkan pernikahan. Tidak diizinkan perceraian dalam hal apapun juga. Dengan alasan apapun juga. Ini menjadi kontroversi, tapi saya percaya berkali-kali Alkitab ngomong Tuhan membenci perceraian. Karena apa? Laki-laki dan perempuan yang disatukan menjadi menyempurnakan gambar Allah di muka bumi ini. Makanya di kitab Malaki dituliskan laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam satu pernikahan yang kudus akan melahirkan keturunan ilahi. Sehingga keturunan ini memiliki gambar dan rupa Allah sendiri. Semakin banyak rupa dan gambar Allah di muka bumi ini dipenuhi, sehingga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya tahu persis bahwa pernikahan adalah komitmen kudus diikat dalam satu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, kecuali maut yang memisahkan. Kecuali maut yang memisahkan, baru orang itu cerai mati baru bisa menikah lagi. Kalau cerai hidup, jangan harap engkau bisa menikah lagi. Kalau ngotot bisa menikah lagi, tapi urusanmu dengan Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan. Saya perhatikan beberapa kali, saya udah ngomong ini berkali-kali, kalau orang memutuskan kawin, terus cerai dengan alasan ABCDEFGH, menikah lagi, jangan harap penyertaan Tuhan ada. Kasih karunia kemurahan Tuhan masih ada. Tapi jangan harap urapan otoritas dari tempat maha tinggi begitu powerful lagi melimpah hidupnya. Mustahil. Saya melihat ada beberapa orang yang ngetop, bahkan disebut artis rohani, pencipta lagu yang hebat, ketika dia memilih cerai dan kawin lagi, sampai hari ini tidak terdengar apa yang dikerjakan bersama Tuhan. Karena maupun alasan apapun juga, perceraian itu dibenci Tuhan. Bagaimana bisa mencintai Tuhan kalau sama yang kelihatan aja tidak bisa mencintai, tidak bisa mengasihi?
Bagaimana ngomong haleluya, gemetar-gemetar, bahkan ditumangi tangan rebah berkali-kali, bilang cinta Tuhan aku, I love you, Lord, I miss you, you are everything, kau segala-galanya bagiku. Ngomong dengan Tuhan seperti itu, tapi dengan pasangan hidupnya kasar, tidak bisa memperlakukan dengan baik, ngomongnya ketus, ngomongnya jahat. Mustahil mencintai Tuhan. Seseorang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia akan semakin mencintai pasangannya, dia akan menghormati pasangannya, dia akan menghargai perasaan pasangannya. Bisa saja konflik, terjadi masalah, terjadi selisih paham, tapi cepat sekali diselesaikan, cepat selesai, karena dia tahu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu harus menjadi yang utama. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, saya jamin kau akan mencintai pasanganmu, kau akan mencintai keluargamu, kau akan mencintai saudaramu, bahkan kau akan mengasihi musuhmu. Penting, Tuhan harus menjadi yang utama. Tuhan harus menjadi yang utama, yang pertama, yang kita inginin, yang kita rindukan. Pak, saya akan bekerja, saya akan mengelola bisnis, saya mengelola toko dan lain sebagainya. Bisa saja kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Saya pun melakukan aktivitas sehari-hari. Saya tetap menomorsatukan Tuhan. Tuhan menjadi yang utama. Pekerjaan bukan yang utama. Usaha saya bukan utama. Uang bukan yang utama. Tetapi Tuhan yang utama. Ketika saya mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi. Itu janjinya kok. Kita nikmatin saja. Bagian kita hanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ke Efesus pasal yang kelima, 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dia bersatu dengan istrinya. Kalau udah menikah pasti bersatu dengan istrinya. Istri adalah menjadi keluarga yang utama. Kalau ada anak di dalamnya, ya dia menjadi keluarga yang utama. Orang tua menjadi keluarga besar. Jadi yang diutamakan harus istrinya dahulu, karena dia pasangan hidupnya. Suami harus diutamakan, istri harus diutamakan, karena dia keluarga inti, baru keluarga besarnya. Sehingga kalau ini dibalik posisinya seringkali ribut geger. Orang tuanya didahulukan. Yang perlu kita utamakan adalah pasangan hidup kita. Bapak Ibu yang sudah punya anak, ketika Bapak Ibu dari luar kota atau dari mana-mana, yang pertama kali datang ke rumah yang harus dicari adalah pasangan hidupmu, bukan anakmu. Anakmu itu ada karena ada pasangan hidupmu. Pasangan hidupmu dicari dulu. Dicintai, dipeluk, dihormati, dikasih. Karena tanpa ada pasangan hidupmu, anakmu tidak ada. Tapi orang kebalik, prioritasnya salah. Ketika kemana-mana atau dari mana-mana, yang dicari anaknya, kangen sama anaknya. Kurang tepat. Yang tepat adalah yang dicari pertama, yang dirindukan pertama adalah pasangan hidupmu dahulu. Banyak orang mempertahankan pernikahan gara-gara anak, aku gara-gara salah. Kalau kita mempertahankan pernikahan, karena sering ribut geger, karena aku bertahan sama dia, saya sering dengar perkataan seperti, saya itu bertahan sama dia gara-gara anak aja. Salah. Prioritasmu salah. Anakmu ada gara-gara pasanganmu. Harus dibangkitkan rasa cinta seperti waktu pacaran dahulu. Itu perlu komitmen, itu perlu harga. Kadang saya sama istri, kami berdua ke tempat tertentu, kita ngobrol bareng, kadang ngopi di Starbucks, ngobrol bareng, ngobrol, gak melakukan apa-apa, hanya ngobrol ringan. Kita seperti orang pacaran, kita harus bangkitkan cinta kita setiap hari. Saya harus bangkitkan cinta saya setiap hari. Kita benar-benar harus komitmen mengasihi. Saya pun harus komitmen mengasihi. Karena kalau tidak, kita ini tidak melimpah dengan cinta dengan istri kita, kita akan kekurangan cinta dan akhirnya kita mencari tempat lain. Berapa banyak keluarga itu selingkuh, berapa banyak keluarga itu hancur karena hubungan suami istrinya sudah tidak baik lagi. Mereka anggap sudah seperti hubungan kakak dan adik. Salah. Hubungan suami istri bukan hubungan kakak dan adik. Itu hubungan cinta sepanjang masa sampai maut memisahkan. Itu harus dibangun setiap hari. Harus dibangun dengan komitmen dan kegiatan setiap hari. Karena pasanganmu dan engkau kalau hidup dalam Tuhan menggambarkan gambaran Tuhan di muka bumi ini. Mencerminkan gambar Allah di muka bumi ini. Perlu komitmen. Ketika cintamu penuh dengan pasanganmu, pasanganmu dapat perhatian, cinta, kasih sayang, semuanya terbuka, suami istri terbuka. Karena dipenuhi cinta di dalam keluargamu, ketika ada orang lain mulai ngombalin bohong, kamu tahu bahwa mereka hanya memiliki keinginan tersembunyi. Bapak Ibu, semua laki-laki seringkali melakukan terbar pesona buat orang-orang yang keluarganya nggak bahagia, yang jangan diterkam. Tapi kalau keluarganya udah dapat cinta,
penuh bahagia. Dia tidak akan bisa berkotak-atik. Karena laki-laki jahat, laki-laki hidung belang itu akan menebar cinta. Dia akan menebar pesona. Dia kasih umpan kemana, ke semua perempuan yang bisa saja dimakan dan ditelannya. Dia nggak tahu perempuan mana. Dia cukup kasih umpan, perhatian, dan lain sebagainya. Ketika keluarga itu tidak bahagia, dia akan makan umpannya dan akan habis ditelan. Itulah kelemahan buat kita yang harus kita perbaikin. Hubungan suami istri harus kita perbaiki semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu pernikahannya bahagia, Bapak Ibu akan kuat menanggung, cakap menanggung segala sesuatu. Pernikahan Bapak itu semakin kuat, teguh, kokoh. Cintai pasanganmu, kasih pasanganmu, utamakan dia, dengerin suaranya. Kadang laki-laki harus belajar mendengarkan suara pasangan hidupmu. Keluhannya apa? Keinginannya apa harus didengarkan. Saya itu belajar bertahun-tahun. Belajar mendengarkan itu pun sampai hari ini masih sering gagal. Istri saya sering protes. Tapi saya terus belajar. Ingin mendengarkan keluhannya. Komplainnya apa. Hal yang dia nggak sukain apa. Hal yang dia sukain apa. Hal yang membuat dia senang apa. Saya coba terus belajar terus sampai hari ini. Seringkali gagal. Seringkali babak belur kadang-kali. Tapi saya belajar berusaha menjadi suami yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Saya melakukan bagian saya seperti apa yang Tuhan mau. Perlahan-lahan kami semakin hari semakin cintanya semakin kuat. Ketika pasanganmu dengan hidup dengan pasanganmu semakin kuat, semakin dipenuhi dengan cinta, pernikahanmu semakin kokoh. Ketika pernikahanmu kokoh, apa saja yang kamu kerjakan menjadi berkat. Pernikahan menjadi contoh bagi banyak, menjadi inspirasi banyak orang yang mengubahkan banyak orang yang keluarganya berantakan. Ada beberapa orang yang keluarganya ini kacau berantakan karena salah memprioritaskan. Cintanya sudah mulai, beberapa orang sudah mulai pudar dengan pasangannya karena merasa telah disakitin, merasa telah dilukain. Ini adalah momen untuk melihat dari dalam ke diri sendiri. Coba ceklah, jangan saling menyalahkan. Coba cek benar enggak apa yang selama ini dilakukan di hadapan Tuhan, benar apa tidak? Selama ini keputusan diambil, sikap yang diambil, perlakuan yang dilakukan pada pasangan hidup udah benar apa tidak? Kenapa kok sering kali ribut, cekcok, salah paham? Dulu kalau bikin kesalahan yang fatal, minta maaf. Kalau dia belum minta maaf, tetap lakukan yang terbaik. Lakukan bagianmu seperti yang Tuhan mau. Pak, dia masih semakin kasar. Lakukan bagianmu seperti yang Tuhan mau. Pak, saya udah cari uang. Kemarin ada beberapa orang komentar ngomong begini nih, Pak, saya udah cari uang bertahun-tahun, tapi suami saya kalau ada uang sedikit udah selingkuh. Terus saya mesti bagaimana? Bagiannya adalah melakukan firman. Doain, bayar harga di hadapan Tuhan. Mungkin masa lalu ada beberapa hal yang fatal, hal yang salah yang dilakukan. Bertobat kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyiapkan diri menjadi istri atau menjadi suami yang baik atas pasanganmu yang belum bertobat, persiapkan karakter yang baik, lakukan yang terbaik, sikap yang manis, mempersiapkan menjadi pasangan yang terbaik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Perlahan-lahan melakukan firman, ketika waktunya tepat, Tuhan akan ubah pasanganmu dan kau siap dipersatukan menjadi pasangan suami istri yang baik. Kalau hari ini terjadi seringkali konflik, coba dicek nih. Sering ngomel nggak? Sering ngomong kasar nggak? Kalau ngomong nyakitin apa nggak? Kalau selama ini ngomongnya sering nyakitin, ngelukain, merendahkan, bahkan nenek moyang yang dibawa-bawa, engkong, encimnya dibawa-bawa, tantenya dibawa-bawa, keluarganya, orang tuanya dibawa-bawa. Kalau ribut kan seringkali seperti itu. Kurangin, koreksi diri saja. Seringkali kita harus belajar minta maaf kok sama pasangan hidup kita. Kelar, cukup mengaku salah, ya aku yang salah. Sekalipun kita benar, kita seringkali ngomong seperti itu. Seringkali permintaan maaf itu meredakan keributan dan segala macam. Pak, kan saya benar, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita minta maaf, saya seringkali udah lakukan ini berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Meskipun saya salah atau benar, saya tetap temuin istri saya kalau lagi kondisi menegang, I'm sorry. Dan suasana begitu mencair. Kadang kita perlu merendahkan hati untuk minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti kamu salah. Kalau kamu benar, kamu minta maaf, bukan berarti kamu direndahkan. Tidak, kamu tuh melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan bela. Tuhan akan bela hidupmu dan Tuhan akan ubahkan pasanganmu. Lakukan bagian firman. Saya udah lakukan dan buktinya berhasil, luar biasa. Kalau hubunganmu ini kuat, kokoh, pasangan suami istri ini kokoh, kamu bisa berjalan bersama dalam badai,
dalam tekanan, dalam himpitan, kamu tetap fokus dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kamu tahu bahwa ujungnya Tuhan yang akan memproteksi, menjagai. Bapak Ibu akan merasakan proteksi dan penjagaan Tuhan. Saya sudah ngalami, makanya saya bisa ngomong seperti ini. Kami mengalami masalah sampai 4 tahun berturut-turut, dan kami hampir nyerah. Tapi ketika kami sudah capek dengan segala sesuatu, kami bawa ke dalam hadirat Tuhan. Ujungnya Tuhan breakthrough dan bikin terobosan sampai hari ini. Bahkan kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang, mengubahkan banyak orang. Dan saya percaya Tuhan masih bekerja buat kehidupan Bapak Ibu yang keluarganya Bapak belum hancur-hancuran. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Mulainya dari mana? Mulai malam ini, lakukan kebenaran. Mulai pagi hari ini, lakukan kebenaran. Bagianmu melakukan kebenaran. Jaga mulutmu, jaga sikapmu. Persiapkan dirimu menjadi pasangan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Nanti pasanganmu yang hidupnya ngaco berantakan, Tuhan akan urusin, Tuhan akan beresin. Oke? Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Suami istri itu menjadi satu daging. Makanya, kalau ngotot ribut gegeran, akhirnya percerai, kan dua-duanya sakit. Seperti dua kertas yang dilem bersamaan, ketika mau dirobek kembali, pasti ada luka. Ada robekan, ada sayatan, ada potongan, dan lain sebagainya. Ketika pasangan suami istri ini diberkati dalam pernikahan yang kudus, ya harusnya atas dasar cinta tentunya. Kalau nggak cinta ya ngapain? Makanya sebelum menikah itu ada konseling pranikah, itu dipastikan bahwa kamu pasanganmu adalah dari Tuhan, bukan dari setan. Kalau kamu milih pasanganmu dari Tuhan, sekalipun ada masalah, ada keributan, ada kegeran, ada goncangan atau apapun juga, kamu tetap disertai Tuhan. Tapi kalau atas dasar cintamu atau kedagingan atau hawa nafsumu, kamu akan ketemu problem loh di dalam pernikahan. Berapa banyak pernikahan yang dimulai dengan perzinahan atau sudah trial and error, udah berzina, udah tidur bareng sebelum diberkatin, di dalam pernikahannya ketemu problem yang mengerikan, bahkan sampai perceraian, ada KDRT segala macam, mengerikan sekali. Karena apa? Dimulai dengan yang salah. Harusnya ketika memilih sebelum menikah itu perlu konseling pranikah, dipastikan bahwa pasangan itu dari Tuhan. Kalau pasanganmu dari Tuhan tuh kamu saling, Bapak Ibu akan saling menguatkan, saling mencintai, bahkan saling menopang, mendukung. Saya beberapa kali ngelihat pasangan yang sudah lanjut usia, mungkin umurnya hampir 70-60, dia kemana-mana pegang tangan istrinya, nungguin istrinya dengan setia. Saya senang sekali. Saya tuh senang kalau suami istri itu semakin mencintai. Salah satu mentor saya, Om Franky Utana itu yang begitu mencintai saya, dan Pak Arifin itulah mentor saya, guru saya. Mereka adalah contoh buat saya bagaimana dia mencintai pasangan hidupnya, mengasihi pasangan hidupnya, sampai masa tuanya dia setia, tambah hari tambah cinta. Saya belajar banyak dengan hamba Tuhan ini. Harusnya pernikahan kita semakin hari semakin mesra, karena semakin kita ngerti kelemahan kekurangannya. Tapi banyak orang itu menuntut pasangannya melakukan seperti apa yang dia mau. Ujungnya ya geger ributan. Kelakuannya saling nuntut. Bahkan saya tidak heran beberapa tahun yang lalu saya ngelihat ada orang yang umurnya 70 cerai. Ampun dah, kedagingannya aja. Yang ternyata lakinya kawin lagi dengan perempuan lain. Kan horor namanya itu. Kenapa kita harus mempertahankan pernikahan? Karena gambaran laki-laki yang, makanya pernikahan itu harus dua-duanya harus lahir baru di dalam Kristus. Makanya ketika diberkatin, menyatukan gambar Allah. Laki-laki yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, perempuan yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, dipersatukan. Makanya di ayat ini dibilang, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dia tidak menjadi dua, tapi menjadi satu. Dan tidak bisa dipisahkan tentunya. Satu daging. Makanya saya melihat beberapa orang yang sudah menikah bertahun-tahun, lama-lama kok mirip ya. Lama-lama mirip. Karena apa? Menjadi satu daging. Makanya kita ngomong, kalau orang itu berzina dengan pelacur, dia menjadi satu daging dengan pelacur. Tidak heran kelakuannya pelacur di bawah-bawah. Ada yang punya selingkuhan, dan selingkuhannya kasar segala macam atau apapun juga. Jadi simpenan mungkin. Ketika mereka berzina menjadi satu daging. Makanya kelakuannya, sikapnya, ya kalau pasangan selingkuhannya atau pasangan simpenannya atau pelacurnya yang ditidurin itu kelakuannya horor, makanya diikut-ikut menjadi satu daging, kelakuannya horor juga. Makanya bersyukur yang menjaga kekudusan dalam pernikahan. Kalau Bapak Ibu sebelum menikah sudah tidur bareng,
Bapak Ibu bertobat hari ini, minta pemulihan Tuhan. Ada harga yang Bapak Ibu harus bayar. Kalau hari ini keluargamu berantakan, kacau, ribut, gegeran, coba cek dulu sebelum nikah udah trial and error belum, udah tidur belum. Kalau udah melakukan, ya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan dengan kasih karunia 1 Yohanes 1 ayat 9 mengampuni, akuin dosamu, dan Tuhan sanggup memulihkan pernikahanmu yang berantakan. Tuhan datang ke muka bumi untuk memulihkan segala sesuatu. Ini udah akhir zaman. Tuhan akan memulihkan keluarga. Dari keluarga ini anak-anak akan dipulihkan, orang-anak dengan orang tuanya, suami dan istri dipulihkan Tuhan. Nah, saya ulang kembali ya. Efesus pasal yang kelima ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka menjadi satu daging, suami istri itu tidak bisa dipisahkan. Makanya dilarang bercerai. Kalau kedagingan ngotot ya cerai. Resikonya tanggung sendiri urusanmu dengan Tuhan. Karena perceraian itu sebenarnya berurusan bukan dengan pasangan hidupmu saja. Engkau sendiri akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Urusanmu itu dengan Tuhan. Maka di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Apalagi yang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang pengkhotbah. Kalau kamu bisa khotbah tapi gak bisa mencintai pasanganmu, itu bohong, itu palsu. Kamu bisa khotbah tapi pasanganmu tidak bahagia, anak-anakmu dengan bahagia dengan hidupmu. Kamu horor di rumah, misteri di rumah, kelakuannya nggak mencerminkan apa yang dikhotbahkan, ya percuma. Buat apa jadi pengkhotbah? Mendingan bertobat dulu baru nanti jadi pengkhotbah. Saya tidak akan menjadi pengkhotbah yang baik kalau istri saya nggak bahagia dengan apa yang saya khotbahkan. Puji Tuhan, dia senang dengerin khotbah saya. Ponakan-ponakan saya semuanya senang dengerin khotbah saya. Puji Tuhan, karena apa yang saya khotbahin saya lakukan. Dan saya minta pertolongan Tuhan, doain terus supaya tetap memiliki hati yang murni dan tetap bisa hidup dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Nah, hubungan suami istri tadi, yang satu daging tadi, Alkitab ayat selanjutnya, rahasia ini besar loh, rahasia ini besar loh. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi hubungan Kristus dengan kita hari ini seperti hubungan dengan suami dengan istri. Makanya enggak heran orang itu susah berdoa, susah nyembah Tuhan, susah mengalami kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena apa? Di keluarga nggak pernah merasakan cinta seperti kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah ada. Karena keluarganya seperti neraka, gegeran, ribut terus. Bagaimana keluarga yang gegeran, suami istri yang ribut terus bisa berdoa? Saya itu benar-benar ketika kita ini konflik dengan saya dengan istri saya harus cepat bereskan. Harus cepat bereskan. Satu, saya nggak bisa berdoa di hadapan Tuhan, hati saya nggak tenang. Kedua, iblis akan tuntut terus, dia akan jambil keuntungan dari keributan tersebut. Yang ketiga, saya nggak bisa ngajar. Bagaimana saya bisa ngajar orang lain? Keluarga saya berantakan. Makanya saya perlu beresin dulu. Saya terus beresin. Kalau ribut, beresin, kelar. Kita minta maaf, kita terus berjalan sama Tuhan. Mau diapa-apain, pasangan hidupmu itu adalah orang yang paling kamu cintai, yang kamu kasih. Makanya kamu mengambil keputusan untuk menikah. Makanya diberkatin. Ngapain ribut, geger, merendahkan? Bukankah cinta kita dengan pasangan hidup kita lebih besar daripada segala ribut, geger, dan menuntut ini itu? Yang perlu dikembangkan bukan geger, yang perlu dikembangkan, yang perlu ditumbuhkan adalah cintamu dengan pasanganmu. Makanya gitu, aku ngomong, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegarian gigih seperti dunia. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun pasti akan dihina. Cinta itu tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Seks bisa dijual, bisa dibeli. Tapi cinta itu dibangun karena hubungan, karena dari dalam hati. Cinta kita sama Tuhan itu perlu dibangun setiap hari. Cinta kita dengan pasangan itu perlu dibangun setiap hari. Ngerti, tambah bangun cintamu. Kalau beberapa keluarga ya pernikahan yang udah pudar, cintanya udah hambar, balik lagi bertobat kepada Tuhan. Dengerin baik-baik, saya ulang lagi. Semakin orang itu mencintai Tuhan, hatinya beres dengan Tuhan, dia semakin mencintai pasangan hidupnya. Dia nggak mau melukai. Bagaimana melukai orang yang dikasih? Bagaimana mau menyakiti pasangan yang dicintai dan dikasihinya? Mustahil.
Orang yang ingin menyelakai, orang yang melukai pasangannya adalah orang yang nggak cinta. Cintanya hanya gara-gara nafsu, hawa nafsu aja. Kalau kita cinta tulus, murni dengan pasangan kita, nggak akan melukai, bahkan menyakiti. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk pasangan kita dan untuk Tuhan. Sama juga dengan kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, benar-benar hidup kita itu kita dedikasikan untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan memilih dosa. Bapak Ibu tidak akan memilih jalan yang di luar kebenaran. Bapak Ibu akan tetap melakukan kebenaran. Makanya nggak mungkin orang mencintai Tuhan itu masih simpan kepahitan, benci, jengkel, dendam, nggak bisa mengampuni. Nggak mungkin dia bisa bilang cinta Tuhan. Orang hatinya masih penuh kebencian. Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu ada bebas dari kebencian, sakit hati. Saya percaya Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup. Saya berdoa Bapak Ibu akan dipulihkan keluarga yang berantakan. Hubungan pribadinya dengan Tuhan yang berantakan, yang kacau, dipulihkan. Ambil keputusanmu hari ini. Koreksi hati, koreksi pikiranmu, kelakuanmu, sikapmu, perlakuanmu yang selama ini tidak benar, buang. Yang masih melakukan dosa menjadi simpanan orang, masih hidup tidak kudus, beberapa orang selingkuh, dan lain sebagainya. Balik kepada Tuhan hari ini. Ketika Bapak Ibu dengar firman ini, Tuhan berbicara sama engkau, bertobat kembali kepada akuin dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah adalah setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosa, Dia akan mengampuni segala dosamu, pelanggaranmu. Dibuat bersih, kudus, suci seperti Tuhan. Pilih hidup kebenaran. Temuin gembalamu, minta konseling. Yang hidupnya berantakan. Temuin gembalamu yang menggembalakan engkau, yang mendidik, mengajari engkau. Temuin, minta dikonseling, minta didoain. Ada beberapa orang yang terikat, tidak bisa lepas. Temuin hamba Tuhan, biar dilayani pelepasan. Supaya hidupmu merdeka dari perzinahan, dari kenajisan, dari kekotoran. Ada beberapa orang yang menjual diri, ada beberapa orang juga hidup keluarganya udah babak belur yang mendengarkan firman ini. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup memakai hidupmu di masa depan penuh dengan kemuliaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dengerin baik-baik ini. Masih ada masa depan di dalam Kristus. Selama engkau ambil keputusan untuk hidup benar di dalam Kristus. Ambil keputusan malam hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan, akuin dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus. Pelan-pelan Tuhan akan beresin hatimu dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Mulai hari ini. Bapak, dalam nama sambamu berdoa, terus setiap orang yang mendengarkan firman ini dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi pasangannya, semakin mencintai keluarganya. Hidupnya dipakai Tuhan. Keluarga yang berantakan kacau dipulihkan Tuhan. Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, kumpul kebo, jadi simpanan orang, hidup dalam perzinahan yang najis dan kotor, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Tuhan sanggup memakai hidupmu, dan Tuhan sedang beracara dalam hidup. Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 And God bless you.